Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang cerdas mencerahkan, kembali bersama saya Usman Yatim dalam acara IJF Indonesia Journalist Forum. Pemirsa, kali ini kita akan berbincang-bincang bersama penyair dan sastrawan kita, Bapak Taufik Ismail. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan bersama Pak Taufik ada Pak Fijaro, redaktur pelaksana Islam Post, dan seperti biasa saya didampingi oleh Pak Mustafa Nahrawardaya, koordinator IJF. Pemirsa TV-mu, kehadiran Pak Taufik dan Pak Fijaro ini ada topik yang sangat menarik sekali yang di bulan September ini akan banyak dibicarakan, dan sebetulnya menjelang HUT kemerdekaan juga sudah dibicarakan, yaitu seputar wacana atau rencana Presiden Jokowi, Bapak Joko Widodo, akan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban PKI, Partai Komunis Indonesia. Nah, wacana ini banyak mengundang tanya, apa maksudnya, apa motifnya, dan kenapa muncul. Dan diperkirakan kemarin itu akan disampaikan pada pidato kemerdekaan RI, tapi ternyata tidak, tapi tidak berhenti, wacana ini masih akan muncul gitu. Nah, kita berharap kepada Pak Taufik, sebetulnya apa sih itu PKI, seperti apa PKI gitu. Karena ini terutama generasi muda, Pak Taufik, selama era reformasi tidak muncul lagi perayaan atau peringatan G30 SPKI yang akhir September ini diperingati, dan pada 1 Oktober ada Hari Kesaktian Pancasila. Silakan Pak Taufik, tapi sebelum itu kita nih ingin mendengarkan syair puisi dari Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Bulan September setiap tahun sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Pada bulan September aku terkenal kepada bagian dari sejarah yang berikut ini, yaitu penyembelihan yang dilakukan oleh PKI di Madiun, di sumur-sumur tua di sekitar kota Madiun, 24 kota dan desa. Bahkan karena repot dan sibuk di Cigrok, korban itu dikubur hidup-hidup. Kemudian orang yang datang melintas di dekatnya mendengar suara azan di dalamnya. Tapi Kiai Imam Sofwan yang dikubur hidup-hidup itu tidak tertolong. Kemudian di sebuah sumur, tangga ditaruh membelintang sumur itu, Bupati Magetan dibaringkan di atasnya, kemudian digergaji sampai putus dan terjatuh ke dalam sumur jenazah beliau. Di sawah-sawah di Pati dan Wirosari, mayat-mayat ditusuk dari lubang pelepasannya itu dengan bambu yang runcing di ujungnya, dan kemudian ditegakkan untuk mengusir burung-burung di sawah yang sedang akan panen. Seorang ibu Sakidi mendengar bahwa suaminya dibantai, disocok oleh PKI. Dia tergesa-gesa berjalan menggendong 2 anaknya umur 1 dan 3 tahun. Kemudian bertanya, di mana jenazah suaminya? Dia ingin melihat jenazah suaminya itu. Para algojo di tepi sumur itu tidak sempat melayani Ibu Sakidi
langsung membantainya, masuk ke dalam sumur tua, dan kedua anak yang berumur 1 dan 3 tahun itu melihat ibunya dibantai. Kemudian kedua anak itu dibawa pulang oleh keponakannya. Yel-yel PKI di Madiun pada waktu itu, yaitu pondok bobrok, langgar bubar, santri mati, dengan penuh kebencian melaksanakan itu. Nah, dari mana kekejaman ini sampai kepada ini adalah karena Musso yang gagal memimpin pemberontakan pada tahun 26, melarikan diri ke Soviet, 21 tahun kembali, kemudian mendirikan Republik Soviet di Madiun. Fakta sejarah ini ditutup-tutupi terus oleh KGB, oleh komunis gaya baru. Kalau adalah penindasan terhadap hak asasi manusia yang terbesar yang dilakukan di Indonesia, itu pertama kalinya dilakukan di Madiun pada tahun 48. Mari kita tidak melupakan ini. Terima kasih. Oke, ini kayaknya Pak Mustafa nih, Pak Fijaro nih yang komen dari puisi Pak Taufik sudah jelas. Sebetulnya pembantaian itu, yang korban itu adalah umat Islam. Nah, gimana Pak Fijaro nih baca sejarahnya seperti apa? Iya, mungkin pengetahuan sejarah saya sejarah literatur ya, beda dengan Pak Taufik yang memang hidup pada masa itu ya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah, memang tragedi Madiun memang sebuah tragedi yang sangat menyayat hati ya. Bagaimana ratusan ulama, para santri dan pesantren itu dibakar, dirubuhkan oleh kelompok-kelompok PKI pimpinan Musso Munawar yang setelah dia pulang dari Uni Soviet ya. Dan ini bukan pertama kali, karena pada tahun 26 ya, kelompok PKI juga pernah melakukan percobaan yang sama untuk melakukan pemberontakan, dan kemudian diulangi lagi 48 dan diulangi 1965. Jadi dari tiga fase ini kita bisa melihat betul ya bagaimana PKI ini sebenarnya gerakan revolusioner, ya, gerakan yang memiliki cita-cita membentuk ideologi sendiri dan membabat habis kelompok-kelompok di luar PKI. Jadi mereka tidak saja tidak beragama, tapi juga anti agama. Ya. Anti agama, makanya itu ya tadi disebut oleh Pak Taufik, itu ya yang dilakukan oleh PKI di Madiun, ya memang betul sekali, dan menyasar kelompok kaum muslimin pada saat itu. Ya. Pak Mus, ini dari puisi Pak Taufik kita komen dulu. Nah. Ya, saya kebetulan lahir di daerah yang hampir 99% PKI di Klaten. Klaten. Waktu Jadi, itu ya? Waktu itu, ya betul. Jadi hampir semua tetangga kami itu PKI, dan mereka bisa bercerita kepada saya itu seolah-olah kami PKI juga. Dia nggak ada ketakutan menceritakan kekejaman yang mereka lakukan. Jadi memang ini aneh. Saya nggak tahu bagaimana ideologi itu bisa mendorong dia untuk tidak takut menceritakan kekejaman yang dia lakukan. Seperti yang tadi disebutkan di puisi itu, tetangga-tetangga saya itu menceritakan pada anak cucunya. Itu tidak takut. Saya dulu membantu sekian ratus orang. Saya dulu memancung sekian ratus orang. Saya dulu memenggal sekian kiai. Itu tidak takut menceritakan. Bahkan tadi waktu offer saya ceritakan, tahun 90 pun sampai tahun 95 sampai 97 itu tetangga-tetangga saya itu masih dipanggil oleh Polsek untuk wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Dan ini bagi tetangga-tetangga di Klaten sana, ini hal biasa waktu itu. Tidak ada malu, tidak ada takut, karena memang hampir mayoritas itu adalah memang sama-sama mengikuti organisasi PKI. Nggak tahu dia itu betul sebagai PKI murni atau hanya dia terseret atau terjebak, kita tidak tahu. Tapi mereka merasa puas, merasa bangga menjadi anggota PKI dan melakukan kekerasan-kekerasan, pembunuhan, pembantaian, pemenggalan, penyembelihan seperti dalam puisi tadi. Ini yang membuat saya aneh. Ya, ini kembali ke Pak Taufik. Tadi ada kata-kata komunis gaya baru. Kemudian isu muncul, tadi ada istilah ujuk-ujuk gitu Pak, tiba-tiba gitu. Jadi yang ditampilkan ini akibat aja gitu, sebabnya tidak gitu. Padahal sebab inilah yang tadi yang Pak Taufik ceritakan. Ini fenomena apa ini Pak Taufik? Ini sebuah taktik yang sangat licin sekali
licin sekali. Tapi kita harus melihatnya dari perspektif sejarah yang lebih luas. Betul. Jadi ideologi ini umurnya 74 tahun, mulai dari tahun 17 sampai tahun 91, dan kemudian melakukan perebutan kekuasaan di seluruh negara itu, tapi cuma berhasil 28. Dan kemudian seluruhnya itu, kudetanya itu dilakukan dengan berdarah. Apa sebabnya? Karena memang tujuan ideologi itu adalah mencapai kekuasaan dengan kekuatan, dengan darah. Itu di mana disebutkan itu? Disebutkan itu di dalam bukunya Zagladin, Taktik dan Strategi dari Partai Komunis Sedunia. Ini tidak dibaca oleh anggota biasa, tidak diperlihatkan kepada umum. Ini adalah bacaan kader-kader. Kemudian di dalamnya itu ada 17 cara untuk mencapai itu. 17 cara. Cara yang pertama itu berbohong. Sesudah itu memalsukan dokumen. Sesudah itu ini itu. Yang terakhir sekali pembunuhan massal atau massacre. Nah, inilah yang mereka lakukan di 74 negara itu, berhasil di 28. Di Indonesia mengalami ini 3 kali. Tahun itu 26, 48 dan 65, tapi ketiga-tiganya gagal. Ini partai komunis yang terbanyak di dunia mencoba kudeta itu di Indonesia. Dan gagal. Dan ketiga-tiganya gagal. Di tempat lain ada yang umumnya 1 kali, atau gagal atau berhasil. Jadi kalau kita melihat ideologi ini, kemudian kita lihat itunya asal usulnya itu, dan kemudian apa yang menjadi taktiknya, dan kemudian apa yang menjadi doktrinnya itu. Doktrinnya itu adalah perebutan kekuasaan dengan berdarah, dengan cara yang 17 tadi itu, dan kemudian cara yang memayungi 17 cara itu dalam satu kalimat. Tujuan menghalalkan cara. Jadi apapun cara, halal. Pemirsa TV-mu, sangat menarik sekali kita membincangkan masalah sejarah tentang G30 SPKI dan yang sebelumnya. Dan nanti kita akan lihat seperti apa sih kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru dalam menyikapi PKI ini. Tapi setelah yang berikut ini. Pemirsa TV-mu, kembali kita ke acara IJF. Pak Taufik, periode sejarah tadi Pak, kemudian yang terakhir tahun 65, kemudian masa pemerintahan Orde Baru dalam menyikapi PKI Pak. Ini kan sampai ada istilah bahaya laten komunis. Mungkin Pak Taufik bisa bercerita Pak, seperti apa sih penanganan masalah PKI ini di era Orde Baru gitu? Iya. Sesudah terjadi 3 ikhtiar dari mereka untuk merebut kekuasaan dan ketiga-tiganya gagal, kemudian dinyatakanlah PKI itu terlarang pada tahun 66. Itu termasuk cepat. Nah, ideologi ini memang bisa dilarang, akan tetapi dia tidak bisa kita merasa bahwa dengan ideologi itu dilarang, lantas kemudian komunisme itu sudah mati. Karena dia adalah sebuah penyakit yang akan selalu ada kalau di negara tersebut itu ada salah urus. Kalau ekonominya tidak diselenggarakan dengan baik, kalau ada rasa tidak puas dari masyarakat kepada pemerintahnya, kemudian kalau aparat-aparat pemerintah korup, mereka dengan leluasa bisa menghasut, bisa kemudian membuat rencana-rencana untuk menjatuhkan pemerintah itu. Jadi kalau kita mau bahwa ideologi ini hilang,
dari persada bumi tanah air kita ini, ya memang begini. Memang negara ini harus dijalankan dengan jujur, tidak ada korupsi, tidak ada tipu menipu, Kemiskinannya kemudian betul-betul. kemiskinan itu hilang, semua betul-betul makmur. Nah, berat sekali, ternyata berat. Betul, orang kalau dibaca buku-buku sejarah, ya memang ideologi ini buruk sekali kan ya. Ya. Akan tetapi lantas kemudian di dalam perjalanan sejarah kita nih datanglah sebuah masa, yaitu masa reformasi itu. Ya, Dan di ya. masa reformasi ini segala-segalanya boleh dibaca. Kemudian mereka terbitkanlah buku-buku mereka yang lama-lama itu, Ya, ya. yang seluruhnya itu sudah kadaluarsa, sudah tidak laku lagi. Karena apa? Pada tahun 91, sesudah 74 tahun ideologi ini berkuasa di dunia, Boris Yeltsin sebagai Perdana Menteri Soviet, bekas ketua umum dari Partai Komunis Soviet, partai komunis yang tertua di dunia, itu membubarkan Partai Komunis tahun 91. Dan kemudian dia menyatakan bahwa ideologi Marxisme-Leninisme tidak bisa lagi dipakai untuk menjalankan pemerintahan. Apa sebabnya? Karena 24 negara yang menjalankan ideologi ini, itu semuanya bangkrut. Semuanya seperti rumah-rumahan kartu domino, Rapuh. didirikan begini sampai tinggi begini, kemudian diembus dengan kipas angin, roboh semuanya. Itu yang terjadi pada tahun 90 dan 91. Jadi sudah tidak ada lagi. Ideologi ini sudah tidak laku lagi dijual toko ideologi. Karena seluruh dunia orang mengatakan, aduh ini ideologi, wes ora payu, tidol, tidak bisa, tidak laku lagi. Tapi kita sudah membubarkannya sudah lama. Kemudian kita tidak menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Korupsi merajalela, rasa tidak puas, kemudian kemiskinan. Tetap mereka menghasut supaya ideologi mereka ini dipakai. Nah, ada dua partai politik yang mereka coba bentukkan. Yang pertama sekali Pak Pernas kan, sudah itu PRD, tapi kan gagal. Akhirnya mereka tinggal tidak usah lagi pakai partai politik. Mereka masuk ke dalam partai yang merah, Nunggang, yang ada sedikit kemerah-merahan. Nah, dia masuk ke sana, diterima. Diayomi. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Tapi ini saya belum merasa terjawab nih Pak. Kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru dalam kan PKI terlalangkan oleh Soeharto, ya. Bahaya latihan komunis lewat penataran P4 segala macam, kita memang kemudian setiap tahun masa Orde Baru itu ada film 30 September itu diputar tentang pengkhianatan PKI. Nah, menurut Pak Taufik, era masa itu apa memang harus begitu atau ada yang salah sehingga Presiden Jokowi harus minta maaf? Ini persoalannya Pak. Karena betul yang penyadaran sejarah itu bagus, akan tetapi negara ini sendiri oleh penyelenggara-penyelenggaranya tidak dilaksanakan dengan semestinya. Artinya kemiskinan masih tetap ada, kemudian ketidakadilan, kemudian kesenjangan yang ada di dalam masyarakat. Ini semuanya ini bibit-bibit yang dengan sangat mudah dieksploitir oleh mereka. Oleh KGB ini, komunis gaya baru ini istilahnya Pak Ud ini, Kiai Hashim, Kiai saudaranya Kiai Pak Yusuf, Kiai Yusuf Hashim. Nah, kecapean itu ketika membina masyarakat semacam itu, kemudian tibalah masa reformasi. Kan dalam masa reformasi segala-galanya boleh kan. Mereka terbitkanlah kembali buku-buku mereka yang lama itu yang sebenarnya sudah tidak laku lagi di dunia. Di Eropa, di Amerika, buku-buku itu apa? Itu sampah. Nggak dibaca orang lagi. Wes rapayo titol. Tapi di sini kemudian karena apa? Karena memang kita pemerintah tidak menyelenggarakan negara ini dengan semestinya, dengan penuh keadilan, dan kemudian membawa kemakmuran untuk semuanya. Oke Pak Fijaro, saya ingin Anda membaca gitu sejarah
pemerintahan Orde Baru dalam menangani masalah PKI ini? Apa yang Anda tahu gitu? Iya, sebenarnya kalau kita melihat dari sejarah panjang ini kan kebijakan Orde Baru ini kan berada pada tingkatan level policy ya. Cuman pada tingkatan grassroots, kelompok-kelompok PKI ini memang masih sangat eksis sebenarnya. Masih melakukan coba kajian-kajian tertentu ya. Hingga mereka tuh menjelang turunnya Soeharto, mereka kemudian sudah merancang konsep partai tersendiri, yaitu kemudian nanti muncul PRD ya. Muncul dari partai-partai yang lain ya. Dan kelompok-kelompok ini kemudian menjadi sangat mendapatkan angin segar setelah Orde Baru ini mengekang, ketika mereka Orde Baru misalkan ya tetap mempertahankan TAP MPRS misalkan 66 itu yang tetap tidak dicabut, dan kemudian mereka melarang aktivitas tokoh-tokoh PKI dalam berpolitik. Cuman keran ini terbuka ketika reformasi itu bergulir. Misalkan saja ya, tokoh-tokoh PKI dan kadernya itu berhasil melakukan judicial review Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 yang melarang anggota, kader dan simpatisan PKI masuk ke politik. Tapi kan ini kemudian judicial review oleh kelompok-kelompok ini, dan mereka menang di MK. Dan ini menjadi keran mereka untuk masuk ke politik, dan nama-nama seperti misalkan penulis buku Aku Bangga Menjadi Anak PKI ya, Rekap Ciptaning masuk, kemudian ada lagi tokoh-tokoh yang lain. Disinilah sebenarnya era masuknya kelompok-kelompok PKI untuk menguasai politik, dan ini hanya buahnya saja sekarang. Saya lihat upaya permintaan maaf, saya nggak tahu ya, permintaan maaf ini sebenarnya murni dari hati nurani Jokowi, atau ada orang-orang sekelilingnya yang merasa selama ini tertahan ideologi politiknya dan coba memakai ya tangan penguasa untuk memaafkan korban PKI ya, walau alam. Karena kalau saya lihat misalkan ya, saya orang media ya, saya melihat ya di media kok yang lebih banyak bicara itu Menkumham Yasona Lauli ya, berkali-kali mengatakan setelah misalkan ini terjadi kontradiksi ya, misalkan antara dulu Pak Luhut Panjaitan mengatakan tidak ada pikiran kami untuk memaafkan korban PKI, tapi Menkumham mengatakan kami terus menggodok. Ya. Ini kan sebenarnya disisipi saja upaya negara untuk membuka kembali kasus pelanggaran HAM pada tahun 98, kasus Palangsari, kasus Semanggi, disisipkan PKI. Dan ini terus digodok dengan Yasona mengatakan bahwa ini sedang dikaji Jaksa Agung, Komnas HAM dan sebagainya. Selama ini kan kita juga menunggu sikap tegas Jokowi. Sikap tegas Jokowi ini seperti apa? Ya. Saya khawatir dengan digulirkan wacana permintaan maaf ini membenarkan ya tuduhan selama ini bahwa Jokowi itu punya keluarga PKI, bahwa Jokowi memiliki ideologi PKI. Ini kembali kepada bola pemerintah ya, yang seharusnya ini Orde Baru masih sedikit lebih baik menurut saya dalam menjaga keran politik PKI untuk tidak keluar, tapi kan di zaman reformasi ini segala-galanya menjadi sangat mudah untuk mereka salurkan. Nih Pak Mustafa, saya minta pemahaman Anda ini, tentu Anda karena tidak ngalamin ya sejarah PKI, penanganan PKI di era Orde Baru, kebijakan pemerintah Orde Baru. Itu kan kalau yang kita tahu selama ini bekasnya itu kan PKI itu bahaya laten, musuh bersama, ideologi yang tidak pernah mati, karena itu harus diwaspadai. Dan kemudian kalau perlu itu karena seperti apa virus atau apa itu harus dimatikan sampai ke akar-akarnya, sehingga ada istilah dulu zaman Orde Baru itu bersih lingkungan. Nah, apa yang Anda tahu? Ini kan namanya juga ideologi ya. Kalau secara partai mungkin dia tidak akan membuat partai PKI atau partai komunis apapun namanya yang berbau komunis. Tapi mereka memiliki dendam sejarah, tanda petik ya, dendam sejarah. Maka dari itu wajar kalau sampai 3 kali mereka ingin merebut negara ini dengan ideologi mereka meskipun gagal. Saya nggak yakin mereka tidak akan melakukan yang keempat kalinya. Nah, dulu ketika Orde Baru ada, Orde Reformasi ini ada, tukang hasut ini berkeliaran di jalanan, di koran-koran, di TV tukang hasut itu hidup. Tapi ketika pemerintahan sekarang ada, tukang hasut itu nggak ada. Tadi dikatakan ciri khas PKI salah satunya adalah dia pandai menghasut, jago dia. Kalau ada kemiskinan dia hasut, ada korupsi dia hasut. Kenapa sekarang tukang hasut itu nggak ada? Jangan-jangan sedang berkuasa mereka. Karena mereka sedang berkuasa, maka sekarang ada yang bertanya. Wajar saja, karena dulu yang memang tukang-tukang kompor itu, yang tukang berdemo di jalanan untuk menurunkan pemerintah itu adalah mereka. Begitu mereka sedang berkuasa, nggak ada lagi orangnya. Oleh karena itu pemerintahan sekarang ini ya landai saja, aman-aman saja. Karena memang tukang untuk menurunkan secara paksa seperti yang dulu banyak oposisi itu sedang berkuasa. Saya tidak mengatakan bahwa PKI berkuasa, tetapi
ciri-ciri yang tadi disebut Pak Taufik itu sepertinya melekat pada yang sekarang sedang menguasai negeri ini. Jadi ini menurut saya mengerikan. Saya tidak menjamin adanya keempat kalinya itu tidak ada. Saya yakin masih ada upaya itu, meskipun dikatakan partai sudah bubar, ideologi sudah nggak laku, tapi mereka memiliki dendam sejarah. Itu yang akan menjadi gunung es, akan meledak suatu saat. Ya, kalau artinya wacana permintaan maaf ini apa ingin semacam ini Pak? Menghapus bersih masa lalu atau bagaimana? Pak Taufik mungkin? Menghapus bagian-bagian dari sejarah yang merugikan mereka. Mereka menunggangi hak asasi manusia itu dengan sangat leluasa sekarang. Tapi hak asasi manusia yang dilecehkan dan yang kemudian dikebiri di Madiun, dan kemudian beberapa bulan sebelum tahun 65 itu mereka nafikan sama sekali. Nafikan. Itulah yang terjadi. Pemirsa TVMU, menarik. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TVMU, kembali ke acara IJF membincangkan tentang PKI, mungkinkah bangkit lagi? Pak Taufik, ini kan wacana Presiden akan minta maaf. Andaikan, karena ini kan wacananya tuh dalam rangka rekonsiliasi, menghilangkan trauma masa lalu gitu, supaya kita menatap masa depan yang lebih apa gitu. Ini kira-kira kalau seandainya minta maaf itu terjadi, apa betul itu kita akan hilang dengan trauma masa lalu gitu Pak? Tidak, itu bahkan akan memancing lagi itu keresahan sosial yang luar biasa. Luar biasa. Jadi ide itu adalah ide yang kalau dilaksanakan jangan hanya sepihak. Seharusnya KGB itu minta maaf lebih dahulu kepada korban-korban yang dibantai oleh PKI di Madiun di 24 tempat selama sekitar 4 bulan di Madiun itu. Dan kemudian juga ada 11 masalah yang terjadi yang merupakan teror bagi umat anti PKI yang dilakukan itu pada bulan sekitar 2 tahun sebelum tahun 65. Itu juga ada korban-korban yang jatuh di sana. Banyak sekali ya. Banyak, cukup banyak. Nah, jadi kalaupun akan minta maaf juga harusnya sama-sama yang dari pihak KGB itu juga harus minta maaf. Atau bisa juga begini Pak, kalau mau minta maaf kita bongkar lagi cerita masa lalunya dulu gitu. Baru kan duduk persoalannya kan korban itu tidak hanya satu pihak kan, 2 pihak bahkan. Betul. Artinya kan kalau si KGB ini mau minta maaf kan dia harus tahu dosa-dosanya gitu. Apa yang mereka lakukan. Bukan KGB yang minta maaf. Oh iya. Ya kan tadi Bapak minta gitu kan. Nah itu kan membongkar lagi. Kemudian nanti dimintalah pemerintah. Saya nggak tahu Pak Jokowi minta maaf ini mewakili pemerintahan yang mana gitu, karena kan pemerintahan dia nggak bersinggungan sama sekali gitu. Apa dia meminta mewakili pemerintahan mungkin dalam tanda petik ini perlakuan Orde Baru mungkin terhadap korban PKI gitu. Dia perlu minta maaf gitu. Mungkin ini Pak Pijaro. Gimana melihat? Jadi gini ya, sejarah itu telah memberikan kita hikmah yang sangat baik dalam melihat gerakan PKI ya. Pemerintah sekarang menurut saya harus banyak belajar dari Soekarno ketika menggulirkan isu Nasakom, konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama dan komunisme ya. Apa yang terjadi pada saat itu ya? Kita tahu dalam demokrasi terpimpin saat itu ada faksi Islam yang duduk bersama komunis yaitu NU, ya, Nahdlatul Ulama, ya, yang waktu itu saat itu juga Masyumi dibubarkan. Ini menariknya. Seharusnya yang pemerintah itu minta maaf dulu juga itu kepada Masyumi yang dibubarkan nih pada saat itu. Ya, tapi kan enggak.
Iya, itu kalau tinjauan politisnya begitu ya, Iya, sebenarnya politiknya seperti gitu. itu. Ya kalau alasannya memang karena HAM, ya kenapa Mas Umi mereka tidak meminta maaf pada keluarga-keluarga Mas Umi, kepada Buya Hamka, ya dan lain sebagainya. Nah, Nasakom ini memberikan kita pelajaran sejarah yang baik, yang komunis dirangkul saat itu dan coba dipaksakan bersatu dengan kelompok agama. Yang terjadi ialah kelompok agama itu yang justru disikat. NU yang satu plot dalam kabinet saja itu disikat sama PKI. Ya, apalagi orang-orang di luar PKI. Dan korban terbanyak itu akhirnya kan kelompok-kelompok hadir pada saat itu. Ya mungkin Pak Taufik tahu betul ya bagaimana Lekra ya melaksanakan pentas-pentas misalkan ya Gusti Allah manten ya Gusti Allah menjadi pengantin itu dilaksanakan Lekra di masjid-masjid, bayangkan ya, di masjid ketika mau sholat Jumat diminta mereka untuk bubar, tidak mau. Akhirnya kelompok Islam, umat Islam pada saat itu di Jawa Timur mencari masjid yang lain. Itu bayangkan, itu sudah satu plot di kabinet saja masih memakan umat Islam. Nah apalagi ini sekarang dimaafkan. Saya khawatir ya permintaan maaf yang dilakukan Jokowi ini akan membuka keran kembali memori umat Islam dan khususnya bangsa Indonesia terkait pengalaman-pengalaman masa lalu di mana umat Islam itu dibunuh dengan begitu kejamnya. Dan ini kan menjadi simpati publik nantinya bahwa ternyata yang salah itu pemerintah, bukan PKI. Padahal korban pembunuhan paling besar itu justru dilakukan PKI kepada umat Islam. Seperti itu. Maka betul perkataan Menteri Pertahanan itu ya, Pak Rizat ya. Kita pakai logika saja. Kita yang dibunuh, kita yang dizolimi, kita yang dibantai, kita yang dikubur hidup. Kok kita yang memaafkan? Ini kan tidak masuk di akal seperti itu. Ya, seperti itu. Gimana Pak Taufik? Ini justru rekonsiliasi itu bukannya rekonsiliasi yang kita akan dapatkan, justru sebaliknya nih katanya. Sesuatu yang kita sudah mau hilangkan dalam memori kita malah memunculkan lagi, dan itu yang ada adalah emosi, kemarahan gitu. Gimana Pak Taufik? Ya, saya kira nanti dalam sesi berikutnya saya akan sentuh masalah yang disebut sebagai rekonsiliasi itu. Oke. Nanti pada yang berikutnya. Pak Mustafa. Jadi sebenarnya Jokowi itu sudah melakukan test on water itu sebelum PKI ini ya. Dia coba itu di Papua. Jadi dia tidak mencoba untuk yang besar PKI dulu, tapi mencoba separatis Papua. Dia beri maaf dulu. Dia diberi gerasi. Dia coba masyarakat responnya seperti apa. Ternyata setelah sekian lama dilakukan revolusi mental tanda petik, kemudian program-program dia, ternyata masyarakat nggak ada yang respon negatif, alias semua adem ayam saja. Kata Einstein, kerusakan di dunia ini sebenarnya bukan karena penjahat, tetapi karena apa? Karena orang diam tidak berbuat apa-apa. Dan ini benar. Ketika para separatis diberi gerasi, dibebaskan, masyarakat diam, ini akan dicoba yang lebih besar, yaitu apa? Terhadap PKI. Nah, saya tidak yakin begini. Tadi disebutkan Pak Taufik, ini kan sekarang partai-partai yang berbau komunis KGB ini kan tidak mungkin bikin partai baru, karena kalau bikin dia bubar, PRD bubar, maka dia numpang ke partai-partai merah. Lah Pak Jokowi ini kan dicalonkan dari partai merah juga. Jadi bukan karena dia mewakili pemerintah, karena dia ingin istilahnya apa? Buku putih. Ingin membersihkan nama mereka. Kalau ini berhasil nanti disampaikan permintaan maaf ini di depan masyarakat, di depan dunia, ya ini dia menjadi pahlawan Pak Jokowi ini. Bahwa kalau dengan saya menjadi presiden, sekarang kalian sudah saya bela, hak kalian yang kemarin selama ini dizolimi oleh pemerintah selama ini sampai Orde Baru sampai sekarang ini kami bayar lunas. Jadi kami tunaikan tugas saya. Hanya itu saja menurut saya. Jadi menjadi pahlawan di depan mereka, para pendukungnya yang warga merah-merah tadi, yang mendapatkan nama. Tapi ini akan berat karena umat Islam sekarang tidak mungkin akan diam, diam. Karena mereka yang korban itu tidak akan melupakan masa lalunya. Yang menarik kan ini loh Pak. Kalau kita meminta maaf kan ada semacam pengakuan kesalahan. Kesalahan itu kan karena ini Jokowi ini pemerintah, kesalahan pemerintah gitu. Jadi kan permintaan maaf, pemerintah telah berbuat salah gitu. Maka saya tadi tanyakan di era apakah ini mewakili apa yang dilakukan Orde Baru salah, Jokowi meminta maaf, atau gimana sebetulnya konteks minta maafnya itu di mana? Ini nih yang perlu dicarikan. Mau minta maaf kepada siapa dan kesalahannya apa gitu. Kalau enggak kan jadi tanda tanya. Kalau tadi Pak Mustafa bilang kita hanya mau membersihkan nama, apa memang begitu gitu. Ini siapa nih, Pak Fijaro? Iya, alasannya pemerintah ini kan sebenarnya agak aneh dan janggal ya. Yasona berkali-kali ya Menkumham mengatakan kami bukan memaafkan PKI-nya, yang kami maafkan adalah korban.
khususnya keluarga. Dan ini menurut saya tidak tahu apakah secara konstitusi ini nyambung. Ini kan perbuatan zaman rezim yang sebelumnya. Lah kok yang minta maaf tuh rezim setelahnya, ya, rezim pemerintah yang sekarang. Ya, walaupun ya pemerintahan itu katanya tidak terputus memang. Iya. Dan kemudian alasan rekonsiliasi ini alasannya apa gitu? Konteks undang-undangnya apa? Kita ini kan negara ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana mungkin ya kita memberi maaf pada orang-orang yang jelas sekali melecehkan Tuhan, yang berkali-kali bahkan memerangi kelompok-kelompok beragama. Ini kan menurut saya secara akal sehat saja, secara konstitusi ini bertentangan. Tapi lagi-lagi, saya kok melihat ini seperti sebuah rangkaian panjang ya, yang dilakukan PKI. Beberapa waktu lalu YPKP ya, Yayasan Penelitian Korban Peristiwa 1965, itu pimpinan Bejo Untung, itu melakukan pertemuan di sebuah daerah, dan salah satu goalnya ialah mendesak pemerintah nanti mencabut TAP MPRS 66. Ini mereka tentang pembubaran PKI. Pembubaran PKI. Mereka saya lihat ini rekan panjang. Mereka sukses pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 yang mencabut larangan anggota PKI, kader maupun simpatisan untuk masuk politik. Nanti dicoba nih di TAP MPRS ya. Ini menurut saya ini tes the water mereka. Hingga ketika ini berhasil, maka mau tidak mau pemerintah nanti akan memaafkan. Jadi mereka sudah memiliki rangkaian panjang, persiapan yang matang, dan berkali-kali melakukan diskusi untuk melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Dan menurut saya jangan-jangan nanti ujungnya itu kudeta. Lucunya, tahun 2004 kami itu mencari SKCK, dulu namanya bukan SKCK, dulu surat kelakuan baik. Sekarang namanya SKCK. Tahun 2004 kami ditanya di Polsek Cengkareng ketika nyari SKCK untuk cari kerjaan. Ditanya oleh polisinya, tahun 47 Anda di mana? Saya bilang saya belum lahir, saya tahun 70 lahir. Pertanyaan kedua, tahun 65 Anda di mana? Sudah saya bilang saya telah tahun 72, kok masih tanya tahun 65 Bapak di mana? Ini adalah pertanyaan standar kami kepada setiap orang yang mencari surat kelakuan baik. Tahun 2004. Tahun 2009 ketika pemilu udah berubah pertanyaan. Tidak lagi pada pertanyaan kedua itu, lalu saya tanya ke Polsek yang sama. Karena kami itu asesmen staf ahli di DPR RI itu ditanya. Pak polisi tanya ke saya, "Loh Pak, waktu tahun 2004 saya ditanya tentang tahun 47 ada di mana, 65 ikut organisasi apa? Saya ikut Muhammadiyah, saya tentu tidak PKI. Tapi sekarang kok tidak ada pertanyaan itu?" Kata Pak polisi ini, sekarang itu sudah nggak ada, kami nggak boleh bertanya itu lagi, apalagi di DPR itu sudah ada Ibu Rika Ciptaning. Coba jawabannya. Ini lucu sekali menurut saya, perubahannya begitu drastis. Jadi perubahan ini seolah-olah mengikuti apa kata para politisi. Sekarang ada politisi yang berasal dari keluarga mereka, kalau itu datang ke Polsek tahun 2004 tentu nggak bisa masuk, karena pertanyaannya adalah tahun 47 ada di mana, 65 ikut organisasi apa. Ini lucu sekali perubahan ini, dan aneh. Mungkin bisa sedikit lagi Pak, Pak Mus belum komen istilahnya Pak Taufik, KGB nih, komunis gaya baru, apa yang tertangkap di... Ini kan istilahnya gini, orang seperti bunglon. Maka sekarang kan nggak mungkin orang berterus terang saya PKI. Pertama adalah saya bangga anak PKI, membanggakan dulu. Maka orang-orang di bawahnya itu sudah kodenya udah tahu itu. KGB pasti tidak akan mengibarkan bendera PKI sebagai identitasnya. Dia akan menyamar. Maka sebenarnya ideologinya masih ada, nggak mungkin mati itu. KGB ini sekarang ada di mana-mana dan ini sudah menyusup ke berbagai sektor. Mereka nanti tinggal menunggu waktu untuk menunggu kode. Seperti yang dulu ada Ibu Hamil apa itu. Jadi bisa dikatakan kalau ini jadi permintaan maaf, ya, seolah memberi ruang hidup bahwa PKI boleh eksis gitu. Oh ya, sepertinya kode. Pemirsa TVMU, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TVMU, kita kembali ke acara IJF berbincang seputar PKI, dan tadi ada statement Pak ya, kalau betul Jokowi benar-benar minta maaf, itu semacam ada pengakuan bahwasanya ada yang salah gitu. Dan ini mungkin yang salah ya, karena Jokowi yang minta maaf, dia sekarang yang berkuasa, penguasa salah terhadap keluarga korban PKI. Konsekuensinya mungkin dalam hal mungkin ada santunan segala macam, tapi tidak hanya santunan ini Pak. Seolah-olah PKI itu tidak salah, benar, kalau benar ya boleh hidup. Nah, ini gimana ini Pak? Kemungkinan itu, Pak Taufik. Kemungkinan ini menunjukkan betapa keterbelakangan kita di dalam
berurusan dengan ideologi yang satu ini. Saya ingin menyampaikan sebuah pengalaman yang sangat penting yang di dalam hal ini antara hubungan antara sebuah pemerintahan dengan sebuah partai yang 40 tahun lamanya melakukan perlawanan bersenjata dan setiap tahun 200 orang meninggal, dan itu terjadinya itu hanya di seberang lautan, cuma sekitar 1 jam dari pelabuhan kita yang paling luar, yaitu Malaysia. Malaysia ya. Nah, beberapa belas tahun yang lalu ada sebuah gagasan yang diluncurkan dan kemudian dicoba dilaksanakan, yaitu rekonsiliasi. Rekonsiliasi. Perdamaian antara kedua pihak ini. Kemudian ketika rekonsiliasi ini akan dilakukan, dicarilah tempat di mana bisa dilakukan studi banding. Dipilihlah tempat di Afrika Selatan. Jauh sekali. Ini adalah sebuah pekerjaan yang hampir tidak 100% sia-sia, akan tetapi berlebihan. Karena apa? Kasus awalnya, ideologinya, jadi sebabnya itu kalau di sana, itu adalah perbedaan warna kulit, hitam dan putih. Kemudian mereka melakukan perdamaian total. Sesudah perdamaian total dilakukan, kemudian yang merasa ditindas, yang ada keluarganya dibunuh, itu bisa melapor kalau laporannya itu bisa diterima, dan kemudian kalau dilihat dari segi bagaimana pembunuhan itu terjadi, kemudian diganti, ada kompensasi dalam bentuk uang. Betul. Ini yang dibawa pulang itu akan dilaksanakan di tanah air kita. Ini rekonsiliasi macam apa ini? Kenapa kok jauh-jauh sekali pergi ke sana? Saya sudah menulis beberapa kali, tapi tentu saja karena tidak ada dukungan politik ini gagal. Nah, kenapa saya katakan tidak pergi ke Malaysia, yang di sana partai komunisnya itu 40 tahun lamanya melakukan kejahatan bersenjata, 200 orang mati setiap tahun, dan kemudian sekarang sudah berdamai total. Bukan rekonsiliasi lagi, tapi lebih satu langkah lagi, yaitu perdamaian total. Perdamaian total. Perundingan memang dilakukan bertahun-tahun dalam 2 tahap. Tahap pertama gagal, sudah bertahun-tahun, kemudian tahap kedua diulang lagi, akhirnya berhasil. Pada waktu itu, mencapai berhasil itu, disetujuilah pada waktu itu bahwa partai pemerintah Malaysia dan orang-orang yang anti komunis tidak boleh memburuk-burukkan orang bekas komunis. Kemudian kartu penduduk mereka yang diberi tanda merah, itu tanda merah dihapuskan. Jadi tidak ada lagi bekas komunis. Kemudian yang ada di hutan itu mereka seluruhnya turun ke hutan. Kemudian senjata mereka orang yang dipakai oleh orang komunis itu dimasukkan ke dalam lubang yang besar, kemudian dibakar di dalam sebuah upacara. Kemudian perdamaian itu disebut sebagai perdamaian total. Cheng Peng saya kira lebih dari 30 tahun dia memimpin pemberontakan itu. Dia setuju. Nah, tapi menjelang persetujuan itu ada satu hal oleh Partai Komunis itu dilakukan Partai Komunis Malaya. Izinkan kami membuat partai baru. Kami akan aktif juga di politik, menyumbangkan pemikiran kami. Kemudian kata tidak. Kalian nanti akan menjalankan ideologi ini sudah bangkrut di seluruh dunia, tidak laku lagi. Apa kata Partai Komunis Malaya? Baik, betul. Pak, ini ideologi ini sudah tidak laku lagi. Akhirnya terjadilah perdamaian total. Tidak ada ganti rugi. Tidak lagi disebut-sebut. Yang dulu ini begini, dulu ini. Tidak lagi disebut. Menurut saya itu indah sekali. Saya sering ke Malaysia. Saya pulang balik ke sana, saya tanya lagi bagaimana itu perdamaian. Nah, sudah damai. Nah, ini kenapa kita tidak mengambil dari sana perdamaian total. Begini Pak, kata perdamaian itu kan kalau ada dua yang bermusuhan. Nah, ini sudah jelas bermusuhan. Enggak, maksud saya itu
orangnya nyata. Tapi kan sekarang ini walaupun ada yang mengatakan kami bangga keluarga korban PKI, kan mereka tidak merasa, tidak mengaku PKI, simpatisan PKI. Yang PKI kan ayah bunda mereka gitu. Tapi mereka melanjutkan dendam itu. Nah menurut, ini makanya pertanyaan saya, dengan permintaan maaf tadi, apakah nanti keluarga-keluarga ini kelanjutannya mereka nanti akan meneruskan ideologi? Pasti mereka akan melanjutkan ini karena dendam itu tersimpan pada mereka, dan itu mereka lakukan sekarang, dan itu nampak dalam tulisan-tulisan mereka, dan itu nampak dalam tindak tanduk mereka itu. Dan artinya PKI itu ya komunisme itu masih hidup gitu. Iya jelas. Pak Tijaro. Iya, tadi saya sebelum ke sini tuh naik dari kantor, naik motor lewat Keramat itu, saya melihat di jalan layang itu berkibar bendera berwarna merah berjejer. Saya coba dekatkan, ternyata LMND, Liga Mahasiswa Nasional Demokratik, suatu kelompok gerakan mahasiswa yang memang sangat gantung dengan ide-ide komunisme. Saya ini orang muda ya. Orang-orang sekarang kan nggak paham tentang komunisme. Anak-anak teman umur yang sekarang 35 tahun. Sekarang selama reformasi kita udah nggak tahu tentang 25. kebiadaban PKI, nggak ada lagi. Lagi film itu tidak ada. Nah saya khawatir ini akan menjadi momentum PKI menarik anak-anak muda untuk masuk ke kelompoknya. Mungkin mereka tidak memakai baju PKI seperti yang menyerang selama ini, tapi enggak, dia pakai KGB ini. Ya. Ketua LMND dulu ya, ada lalu Hilman Latif mengatakan kami terus mengkaji tentang ideologi filsafat Marxisme, Madilog, dan tidak masalah dengan komunisme. Dan ini yang menjadi sasaran anak-anak muda, para mahasiswa. Karena mereka ini generasi alpha semua, ya, yang tidak menjadi pelaku sejarah, bahkan tidak tahu ya apa yang terjadi di sana. Ini yang saya khawatirkan ketika memang pemerintah pada akhirnya memberikan maaf kepada PKI, dan gerakan seperti ini banyak sekali. Ya, kalau kita menjadi mahasiswa dulu, banyak sekali kelompok-kelompok seperti ini. Jadi apa yang dikatakan Pak Taufik, KGB itu nanti kalau selama ini di bawah gitu, artinya tidak memunculkan secara terang-terangan, nanti KGB akan terang-terangan. Ya. Pak Mustafa gimana nih? Saya kira dalam waktu 5-10 tahun depan mereka akan mencoba menyusup ke berbagai lembaga. Ya, DPR sudah sukses lah saya kira, banyak di sana. Ya, seperti halnya aliran-aliran sesat agama juga bisa menyusup ya melalui DPR, bisa karena dipilih langsung oleh masyarakat. Yang saya khawatirkan nanti kalau kemudian dia anggota komunis KGB ini masuk ke kepolisian, menjadi kepala daerah, kemudian menjadi profesional dari BUMN dan lain sebagainya. Coba bayangkan ya, sektor-sektor real, sektor-sektor strategis sudah mereka masukin semua, tapi mereka memiliki kode-kode tertentu untuk bergerak suatu saat. Ini ngeri sekali. Wong sekarang di parlemen sudah dijejali oleh mereka. Bahkan kelompok yang tadi disebut Mas Pizarro itu salah satunya kawan saya, jadi anggota DPR. Itu sudah di Senayan. Dan ciri mereka sebenarnya gampang sekali, mereka itu norak-norak itu. Dilarang ngerokok, tetap merokok di sana, itu ciri khas mereka itu. Kemudian kalau ngomong di waktu di komisi itu sangat norak sekali, nggak punya aturan. Tapi yang poin yang saya katakan, lembaga-lembaga kita ini sekarang sangat rapuh sekali karena mereka dengan alasan reformasi, dengan alasan kebebasan, alasan non-diskriminasi, non-intoleransi, maka semua bisa masuk ke lembaga negara ini, bisa menjadi polisi, apa yang tadi disebut contohnya. Kalau dulu suatu kelakuan baik itu PKI nggak boleh masuk, tapi sekarang karena di parlemen sudah di judicial review sudah berhasil, maka sekarang ini semua orang bisa masuk ke lembaga-lembaga itu tadi. Dan lebih berani lagi, kalau di MK juga dimasukin oleh KGB, bayangkan coba, yang dia bisa mengendalikan undang-undang, bisa menerima JR itu MK, juga kemasukan, kepolisian kemasukan, jaksa kemasukan, hakim kemasukan, tentara kemasukan, semua kemasukan, habis semua. Sekarang ini kan seolah-olah tidak boleh aturan yang mengekang, nggak boleh aturan yang melarang. Kalau nggak melarang namanya intoleransi. Jadi sekarang ini luar biasa. Ini makanya kita butuh seperti Pak Taufik ini nanti menjadi guru bangsa tentang PKI, ya, supaya generasi muda seperti kita ini menjadi teringat kembali betapa berbahayanya ideologi ini, termasuk kelompoknya, supaya nggak mengulangi keempat kalinya. Sudah 3 kali gagal, keempat kalinya siapa tahu dia berhasil setelah menguasai semua sektor ini. Ngeri. Pak Taufik, ini harapan Pak Taufik ini mungkin himbauan atau apa, sebaiknya ini gimana nih soal minta maaf ini? Karena Pak Taufik juga udah nulis nih di salah satu koran, Presiden Jokowi minta maaf kepada PKI. Itu kalau dihilangkan tanda tanyanya kan
seolah-olah menjadi benar gitu. Tapi Pak Taufik kan sebetulnya mempertanyakan. Harapan Pak Taufik gimana? Harapan saya itu tidak terjadi. Tidak terjadi. Kemudian kita menyadarkan begini, kita cepat sekali nih menyatakan ideologi yang jahat ini, ideologi yang biadab ini, itu sudah dilarang. Ideologi ini telah menurut Zagladin yang menyebut mengenai 17 ciri-ciri dari perjuangan mereka itu. Yang pertama sekali itu berbohong, dan yang paling akhir itu masaker. Nah, itu seharusnya itu diketahui oleh generasi yang sekarang ini tidak diketahui. Kemudian apa yang sejarah yang berlangsung sekarang ini juga. Jadi pengajaran sejarah itu harus dilakukan yang sekarang ini memang dengan secara licik itu mulai dipreteli dari dunia pendidikan kita. Nah, lantas pelatihan tentang ideologi ini, dan yang lebih besar lagi pemerintah sendiri. Pemerintah harus menyelenggarakan sebuah pemerintahan yang betul-betul adil, yang makmur, yang kemudian bukan saja demokratis, akan tetapi dia juga memberikan rasa percaya diri bangsa bahwa nanti kita akan menjadi bangsa yang makmur. Nah, kalau dengan demikian maka akan repot sekali untuk mereka untuk melakukan ini, dan kita belajar kepada sejarah. Tidak usah jauh-jauh ke Malaysia saja. Malaysia, di sana terjadi perdamaian total. Sesudah 40 tahun, setiap tahun 200 orang mati di sana. Tapi orang PKI di sana, Partai Komunis di sana sudah mengaku memang ini ideologi ini sudah tidak bisa lagi kami jual. Ya baiklah, kemudian kami bubarkan diri. Tobat ini. Ya. Nasuha. Ya. Pemirsa TV-mu membincangkan masalah PKI tidak akan sudah-sudahnya, apalagi ini baru di awal September, nanti akan ada 30 September bagaimana peristiwa G30S. Kita akan membincangkan lagi karena yang bicara hari ini adalah Pak Taufik Ismail. Beliau penyair, sastrawan yang juga sangat dekat dengan dunia Islam, tapi kita tahu PKI juga kalau zaman Orde Baru itu bagaimana ini cerita tentang peran militer, Pak. ABRI, TNI, yang itu betul-betul secara frontal berhadapan dengan PKI. Tapi sekarang nih kita belum dengar ini suaranya, Pak. Tapi pemirsa TV-mu, waktu yang mengakhiri acara ini, nanti insya Allah kita akan ketemu lagi dengan Taufik yang lebih hangat lagi. Terima kasih Pak Taufik, Pak Pijaro, Pak Mustafa. Sampai di sini pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.